Every system is unique and special. Di video ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis makroalgae yang umum digunakan pada sistem refugium akuarium laut. Ditonton ya videonya. Let's check it out. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고. 모든 게 오해야. 내 얘기를 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지 시간이 지날수록 네가 보고 싶어. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. Ya, jenis makroalgae pertama yang akan kita bahas adalah angguran. Kalau dalam bahasa Inggris ini disebut dengan nama sea grapes dan dalam bahasa Latin disebut dengan nama Caulerpa resmosa. Tapi kenapa ya tanaman ini disebut dengan nama angguran? Ya, coba kita lihat ya sama-sama bentuk dari tanaman ini. Ya, bentuk daun dari tanaman ini mirip sekali seperti buah-buah anggur yang berukuran sangat kecil. Warnanya juga mirip seperti anggur yang berwarna hijau. Tapi seperti apa ya rasanya? Apakah rasanya asam, manis? Ya coba aja dirasain sendiri. Angguran ini tergolong green macroalgae ataupun juga rumput laut yang berwarna hijau. Tanaman ini merupakan salah satu jenis macroalgae yang sering digunakan marine aquaris sebagai tanaman yang berada di sistem refugium akuarium laut mereka. Tapi kenapa ya tanaman ini menjadi pilihan banyak marine aquaris di sistem refugium mereka?
Ya, karena tanaman ini berfungsi sebagai nutrient export mechanism ataupun juga tanaman yang berfungsi untuk membuang nutrien limbah terlarut yang ada di dalam air. Hadirnya tanaman angguran ini disinyalir dapat mengurangi kadar nitrat dan fosfat di akuarium laut yang dapat membahayakan kehidupan biota-biota laut kesayangan kita. Selain fungsinya yang sangat penting untuk mengurangi kadar nitrat dan fosfat di akuarium, ada alasan lain kenapa banyak marine aquarist memilih tanaman angguran ini. Tanaman angguran ini adalah tanaman yang hardy, ya, tanaman yang tahan banting, mudah dipelihara dan juga fast growing ya. Jadi gampang sekali tumbuh. Jadi dengan kondisi parameter air yang cocok dan juga pencahayaan yang baik, tanaman ini akan tumbuh dengan subur sekali. Ya, seperti yang kita lihat nih di salah satu sistem refugium yang digunakan di toko akuarium laut yang paling pioner di Kota Medan, Indah Alam Aquarium. Tanaman angguran ini ditempatkan di samaquarium di bagian depan dari toko mereka, sehingga tanaman-tanaman angguran ini mendapatkan pasokan cahaya matahari yang sangat-sangat cukup untuk melakukan fotosintesis. Hasilnya, wow, gondrong ya, siap panen dan untung besar nih owner bisa dijual kembali kepada banyak marine aquarist. Ya, dan sekarang yuk kita lihat bagian atas dari samaquarium ini. Jadi hanya dengan menggunakan sistem filtrasi biologis yang sederhana dengan menggunakan biomedia dan refugium system dan didukung oleh sistem filtrasi mekanik yang juga sederhana, tank display dari Indah Alam Aquarium ini menurut saya sih cukup berhasil ya menciptakan ekosistem yang cukup sehat untuk diisi oleh berbagai biota ya. Jadi tidak hanya ikan tapi juga berbagai jenis koral. Kita bisa melihat tuh flower pot goniopora ataupun juga batu jeruk ya di akuarium ini mekar dengan sempurna ya. Jadi tip-tipnya itu keluar sampai panjang sekali, melambai-lambai itu terkena arus ya, memanggil-manggil tuh para marine aquarist untuk segera membawa mereka pulang. Jadi endorse nih. Tank kedua yang juga menggunakan sistem refugium ini adalah salah satu tank display dari toko akuarium River to Ocean Medan. Jadi konsep tank ini adalah fish only with live rock. Kita bisa menyaksikan tuh berbagai jenis ikan laut beraneka warna yang sangat cantik sekali ya. Dan makannya juga rakus sekali. Jadi ikan ini sudah dilatih untuk makan pelet ya. Jadi dengan pemberian pelet, kualitas air itu bisa lebih terjaga. Kita bisa melihat tuh berbagai jenis ikan. Ada ikan botana biru, ada angel batman, ada ikan kepe auriga, kepe valcula, ikan antias lirtail blue eyes ya. Semua ikan-ikan ini sangat lahap memakan pelet yang diberikan. Ini dia penampakannya dari jauh ya. Jadi ada live rock tuh yang disusun seperti bukit ya. Jadi itu menjadi tempat yang sangat ideal sekali bagi ikan-ikan ini untuk bersembunyi ataupun juga menjadi rumah mereka. Oke, sekarang kita akan melihat sistem filtrasi yang digunakan di akuarium ini. Ini adalah sump filter yang berada di bagian bawah dari tank ini. Nah, kita bisa melihat itu plumbing system. Ya, air turun kemudian disaring ataupun juga difiltrasi oleh filter shock ya. Jadi filter shock ini sangat rapat sekali ya, beberapa mikron saja, jadi kotoran-kotoran itu tidak bakal lewat tuh dari filter shock ini. Kemudian masih di chamber pertama kita bisa melihat itu ada biomedia ya, ada tempat media pertumbuhan bakteri berupa biobol. Dan yang menjadi star of the show nih dari tank ini adalah ini ya,
Jadi ada refugium system yang diisi oleh macroalgae yang sangat hardy sekali. Ini ada Chaetomorpha ataupun juga spaghetti algae. Ya, ini adalah alga spaghetti ya, karena memang bentuknya itu seperti mie. Jadi ini adalah sistem refugium yang digunakan oleh salah satu tank River to Ocean Medan nih untuk memfiltrasi air tuh di akuarium yang cukup besar ini, kurang lebih ada 1,5 meter, diisi oleh ikan-ikan yang sangat cantik ya, dan kita bisa melihat ikannya sangat sehat-sehat sekali. Ya, demikianlah review dari dua jenis macroalgae yang sering digunakan marine aquarist ya, untuk melakukan filtrasi biologis di sistem refugium mereka. Yang pertama itu adalah angguran, sea grapes ataupun juga Colerva rosmosa, dan satunya adalah Chaetomorpha ataupun juga spaghetti algae. Ya, sekali lagi saya harus mengatakan every system is unique, every system is special. Kedua tank yang saya review tadi merupakan bukti bahwa natural system dengan menggunakan filtrasi biologis yang terdiri dari biomedia dan juga refugium system cukup berhasil untuk menciptakan ekosistem yang cukup sehat bagi biota-biota laut kesayangan kita. Oke, itu saja video saya kali ini. Don't forget to subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.